soal sampah nih. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Plastik jadi barang sampah yang terus menumpuk dan menggunung. Inilah kondisi TPA sampah di Indonesia. Inilah sampah kita. Timbunan sampah yang tak teratasi dengan baik dapat berdampak buruk pada lingkungan. Pola pengelolaan sampah di Indonesia sebagian besar diangkut dan ditimbun di TPA atau tempat pembuangan akhir. Masyarakat seringkali menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan sampah hingga menghambat jalannya air dan bahkan menyebabkan banjir. Oleh karena itu diperlukan upaya agar kondisi sungai dapat terjaga dengan baik. Dimulai dari upaya sederhana yang dapat kita lakukan adalah dengan mengganti kantong plastik belanja dengan tas tote bag ataupun paper bag yang lebih ramah lingkungan. Dan juga kita bisa mulai mengulangi penggunaan botol minum kemasan plastik dengan menggunakan tumbler. Bantar Gebang, potret gunung sampah tertinggi dan terbesar di Indonesia. Kalau kata saya tuh di Bantar Gebang tuh gunung harapan saya. Gunung harapan para pemulung. Sampah membawa berkah apa masalah? Globalisasi membawa kemajuan. Kita menikmati kemudahan teknologi, gaya hidup modern, dan akses tanpa batas ke dunia. Namun, tahukah kalian semua, ada sisi gelap yang jarang kita sadari. Di balik kenyamanan ini, tumpukan sampah terus menggunung, merusak lingkungan dan kehidupan di sekitarnya. Setiap tahun, lebih dari 65 juta ton sampah dihasilkan di Indonesia. Dan sebagian besar berakhir di tempat pembuangan akhir atau bahkan di laut kita yang dulu jernih. Tapi, apa hubungan semua ini dengan globalisasi?
Pernahkah kalian mengetahui sampah bukanlah masalah yang sepele untuk saat ini? Di era modern ini, produksi sampah meningkat secara eksponensial seiring dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan dari rumah tangga, industri, dan sektor komersial. Namun, kapasitas kita untuk mengelola sampah tersebut tidak sebanding dengan laju produksinya. Di Indonesia saja, diperkirakan setiap harinya menghasilkan sekitar 7 juta ton sampah. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 75 juta ton per hari pada tahun 2050. Pertumbuhan ini tidak hanya menambah beban TPA yang sudah penuh, tetapi juga menciptakan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. TPA Bantar Gebang, salah satu tempat pembuangan akhir terbesar di Asia Tenggara, saat ini menampung lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya. Tumpukan sampah yang tak terkendali ini menyebabkan pencemaran air tanah, emisi gas rumah kaca seperti metana, dan degradasi kualitas udara di sekitar area tersebut. Dampaknya, masyarakat sekitar mengalami peningkatan kasus penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Lebih dari itu, sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik mengalir ke laut, mengancam ekosistem laut dan kehidupan hewan. Setiap tahun, sekitar 8 juta ton plastik masuk ke lautan kita, membahayakan ribuan spesies laut dan merusak rantai makanan. Bukan hanya itu, sampah juga mengganggu pariwisata dan ekonomi lokal yang bergantung pada keindahan alam. Krisis sampah ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banyak komunitas yang harus bekerja di TPA tanpa perlindungan yang memadai, menghadapi risiko kesehatan yang tinggi dan kondisi kerja yang buruk. Selain itu, biaya pengelolaan sampah yang terus meningkat membebani anggaran pemerintah dan masyarakat. Krisis sampah yang semakin parah ini menuntut tindakan segera dan terkoordinasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Tanpa upaya bersama, kita akan menghadapi konsekuensi yang lebih serius bagi generasi mendatang dan planet yang kita tinggali. Namun, di tengah tantangan ini, masih ada harapan. Berbagai inovasi dan inisiatif telah muncul, menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi krisis sampah. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana globalisasi berperan dalam permasalahan ini, dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pernahkah kalian mengetahui sampah bukanlah masalah yang sepele untuk saat ini? Di era modern ini, produksi sampah meningkat secara eksponensial seiring dengan pertumbuhan populasi dan konsumsi. Setiap hari, jutaan ton sampah dihasilkan dari rumah tangga, industri, dan sektor komersial. Namun, kapasitas kita untuk mengelola sampah tersebut tidak sebanding dengan laju produksinya. Di Indonesia saja diperkirakan setiap harinya menghasilkan sekitar 7 juta ton sampah. Angka ini diperkirakan akan meningkat menjadi 75 juta ton per hari pada tahun 2050. Pertumbuhan ini tidak hanya menambah beban TPA yang sudah penuh, tetapi juga menciptakan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan masyarakat. TPA Bantar Gebang, salah satu tempat pembuangan akhir terbesar di Asia Tenggara, saat ini menampung lebih dari 7.000 ton sampah setiap harinya. Tumpukan sampah yang tak terkendali ini menyebabkan pencemaran air tanah, emisi gas rumah kaca seperti metana, dan degradasi kualitas udara di sekitar area tersebut. Dampaknya, masyarakat sekitar mengalami peningkatan kasus penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Lebih dari itu, sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik mengalir ke laut, mengancam ekosistem laut dan kehidupan hewan. Setiap tahun, sekitar 8 juta ton plastik masuk ke lautan kita, membahayakan ribuan spesies laut dan merusak rantai makanan. Bukan hanya itu, sampah juga mengganggu pariwisata dan ekonomi lokal yang bergantung pada keindahan alam. Krisis sampah ini juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
banyak komunitas yang harus bekerja di TPA tanpa perlindungan yang memadai, menghadapi risiko kesehatan yang tinggi dan kondisi kerja yang buruk. Selain itu, biaya pengelolaan sampah yang terus meningkat membebani anggaran pemerintah dan masyarakat. Krisis sampah yang semakin parah ini menuntut tindakan segera dan terkoordinasi dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga setiap individu memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Tanpa upaya bersama, kita akan menghadapi konsekuensi yang lebih serius bagi generasi mendatang dan planet yang kita tinggali. Namun di tengah tantangan ini, masih ada harapan. Berbagai inovasi dan inisiatif telah muncul, menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengatasi krisis sampah. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana globalisasi berperan dalam permasalahan ini dan langkah-langkah apa yang bisa kita ambil bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis sampah ini? Solusi sebenarnya dimulai dari hal kecil, dan setiap langkah yang kita ambil dapat memberikan dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Pertama, memulai dari diri sendiri. Langkah pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi masih banyak dari kita yang lalai melakukannya. Selain itu, mulai biasakan memilah sampah berdasarkan jenisnya, organik, anorganik, dan bahan yang dapat didaur ulang. Kedua, dukung program daur ulang dan bank sampah. Di sekitar kita ada banyak inisiatif hebat seperti bank sampah. Anda bisa menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program ini. Sampah yang Anda miliki tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat menjadi barang berharga atau bahan baku daur ulang. Ketiga, kurangi penggunaan plastik. Sekali pakai, kurangi penggunaan plastik sekali pakai seperti kantong belanja, sedotan, dan botol minuman. Gunakan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti tas kain atau botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Tindakan kecil ini dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang berakhir di TPA atau laut. Keempat, edukasi dan ajak orang lain. Bagikan informasi ini kepada keluarga, teman, atau komunitas Anda. Bersama-sama, kita bisa menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya menjaga lingkungan. Edukasi sejak dini juga penting agar generasi berikutnya memiliki kebiasaan yang lebih baik dalam mengelola sampah. Kita semua adalah bagian dari solusi. Mulai dari langkah kecil seperti memilah sampah di rumah, mendukung program komunitas, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tindakan kecil yang kita lakukan hari ini akan membantu melindungi masa depan anak-anak kita dan kelangsungan bumi. Bayangkan, jika semua orang peduli dan mulai bertindak sekarang, dunia kita bisa menjadi tempat yang lebih bersih, sehat, dan nyaman untuk dihuni. Perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Yuk, jadikan kebiasaan ramah lingkungan sebagai bagian dari gaya hidup kita. Harapan kita adalah agar dunia ini menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Dengan langkah kecil yang kita ambil, semoga lebih banyak orang di seluruh dunia yang sadar dan peduli terhadap dampak besar yang dihasilkan oleh sampah terhadap lingkungan. Bersama, kita bisa menjaga bumi ini tetap indah untuk generasi mendatang. Mulailah dari langkah kecil, karena perubahan besar dimulai dari kita.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berbagi video ini agar semakin banyak orang yang peduli. Sampai jumpa di video berikutnya.
Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk berbagi video ini agar semakin banyak orang yang peduli. Sampai jumpa di video berikutnya.